Posbaku Madin TTS Sosialisasi Hukum, berikut ini data anak berhadapan dengan hukum. 2022, ini pencurian saja membengkak sampai 181,35%. Itu yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Timor Tengah Selatan Borneo Indonesia.com, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbaku Madin, SOE, Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT kali ini melakukan kegiatan sosialisasi hukum di SMP Negeri 1 SOE, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Kehadiran tim Posbaku Madin SOE, disambut baik Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 SOE, Omarmi Iliu, SPD MSI, beserta sejumlah guru dan siswa lainnya. Sosialisasi hukum tersebut bertujuan untuk memberikan nilai-nilai edukasi dan kesadaran hukum kepada anak usia remaja, dengan mengusung tema, mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Program sosialisasi hukum ini adalah salah satu program Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pejabat fungsional hukum dan organisasi bantuan hukum OBH untuk melakukan kegiatan sosialisasi hukum terhadap siswa sejak usia dini. Pasalnya, menurut pantauan BPHN Kemenkumham Republik Indonesia, melihat belakangan ini, marak terjadinya kriminalitas yang melibatkan remaja yang sedang berstatus sebagai pelajar, sehingga berakibat pada suramnya masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Hal itu, Posbaku Madin SOE, waktu lalu, sosialisasi hukum di SD Impres Sekip SOE, kali ini kembali lagi kali yang kedua memilih SMP Negeri 1 SOE untuk melakukan sosialisasi hukum. Kesempatan itu, Advokat Yanto Bana, SH, dalam paparan materinya mengatakan presentasi jenis kasus anak yang berhadapan dengan hukum ABH sesuai data statistik tahun 2022 yang diterima litigasi oleh Organisasi Bantuan Hukum Indonesia OBH, yakni kejahatan tertinggi adalah pertama, kasus pencurian, 181,35%, kedua, lain-lain seperti pornografi jahat, 92,18%, ketiga, pencabulan, pelecehan, 63,12%, keempat, penganiayaan, 61,12%, kelima narkoba 11%, keenam, senjata tajam, 44,8%. Jenis kasus penerima bantuan hukum litigasi anak tahun 2022, ini tahun kemarin, ini 2023, masih saja, ini lihat dari 2021, 2022, ini pencurian saja membengkak sampai 181,35%. Itu yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Pencurian ini domain paling tinggi itu dari persentase itu. Kemudian disusul lagi pencabulan atau pelecehan, itu 63,12%. Dan ada pornografi, itu ada berapa persen itu? 92,18%. Nah, pertolongan jahat, perlindungan anak, dan lain-lain. Kemudian disusul lagi, itu yang tertinggi adalah penganiayaan, masih saja penganiayaan ini. Itu 61,12%. Narkotika 60,11%. Ya. Kemudian ada pembunuhan lagi, yaitu 9,2%. Senjata tajam itu bahan peledak 44,8%. Ya. Dan pemerkosaan itu 11,2%. Usai pemaparan materi, dalam sesi tanya jawab, terpantau media ini, ramai siswa SMP Negeri 1 SOE ini serta guru mengajukan pertanyaan kritis terkait hak-hak anak. Menjawab pertanyaan itu, Advokat Ampere Sekeselan, SH,
mengatakan bahwa hak-hak anak berhadapan hukum (ABH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak terdiri dari 3 poin yakni, ada anak berhadapan dengan hukum, ada anak korban kejahatan dan ada anak yang menjadi saksi di hadapan hukum. Menurutnya, hak-hak anak tersebut mendapatkan perlakuan hukum yang khusus dan tahanan yang khusus, berbeda perlakuan dengan orang dewasa. Jelas mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten TTS ini. Latar belakang dari pembinaan kita pada hari ini bukan kemauan kita sendiri. Ini program dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah memprogramkan agar terjadi penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan hukum bagi anak sekolah di seluruh Indonesia pada bulan yang terakhir ini. Hal ini dilatar belakangi oleh tren yang meningkat pada masa-masa terakhir ini, terjadi pelanggaran kejahatan dan pelanggaran hukum oleh anak sekolah di seluruh Indonesia. Presentasinya tadi kita ketahui bersama bahwa trennya semakin hari semakin naik, terutama pencurian yang dilakukan oleh anak sekolah, dan juga apabila dia menurun pada tahun-tahun berikut, tapi fluktuatif. Dia kalau pencurian menurun, maka berpindah lagi kepada kejahatan yang lain. Ini perlu kami sampaikan, ini program nasional yang harus kami laksanakan di daerah Kabupaten Kuartan Selatan. Ini pertanyaan pertama, anak berhadapan dengan ABH, anak berhadapan hukum. Ini hak anak berhadapan dengan hukum. Ini tadi sudah dijelaskan. Hak anak ada tadi 3 poin prinsip yang harus dipahami. Ada anak berhadapan dengan hukum, ada anak korban kejahatan, dan ada saksi di hadapan. Ini kita harus bedakan. Jadi itu sudah diatur dalam undang-undang. Ada peradilan sistem peradilan anak. Itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu sudah diatur bahwa hak-hak anak itu harus mendapat perlakuan khusus. Jadi istilah di sini tadi penjelasan bahwa ada diversi. Diversi artinya pengalihan. Kalau orang dewasa itu ditahan di rutan, sedangkan anak-anak itu perlakuan sejak persidangan litigasi itu perlakuannya berbeda. Hak-haknya diberikan berbeda dengan orang dewasa. Kita di saat di pengadilan itu tahanan itu dipisah. Ada tahanan anak, ada tahanan orang dewasa. Jadi perlakuan terhadap anak-anak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Itu hukumannya juga berbeda dengan orang dewasa. Tahanannya juga berbeda dengan orang dewasa. Jadi ada istilah diversi, peralihan dari penjara menjadi tahanan yang bukan penjara. Jadi dia diperlakukan khusus. Di TTS belum ada tahanan anak atau LPKA. Dia hanya ada saja di Kupang. Jadi lapas anak dan lapas orang dewasa di Kupang. Biasanya dititipkan di Legona. Di situ ada pembinaan sosial. Dia dilepas setelah dihukum, sudah putusannya sudah ingkrah, dia ditempatkan di tempat khusus yang sekolah, lanjutkan sekolah dan kembali dibina lagi agar selesaikan hukuman, agar kembali di sekolah dengan bergabung dengan teman-teman tanpa ada perbedaan psikis dalam pergaulan. Menanggapi pertanyaan seorang guru berkaitan dengan bantuan hukum, advokat Nikolaus Toislaka, SH, menjelaskan bahwa organisasi bantuan hukum, semenjak terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, saat itu di TTS organisasi bantuan hukum hadir dan memberikan bantuan hukum gratis kepada warga masyarakat TTS yang tidak mampu. Kata Toislaka, bantuan hukum gratis harus memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang yakni harus membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, dan KTP, sedangkan untuk anak di bawah umur yang belum memiliki KTP membawa kartu keluarga. Kata Toislaka, organisasi bantuan hukum TTS setiap tahun, pihaknya mendampingi kurang lebih 100 orang yang berhadapan dengan masalah hukum. Sebelum undang-undang
bantuan hukum. Undang-undang bantuan hukum ini baru kemarin. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Undang-undang bantuan hukum itu waktu itu begitu ada, kami juga lembaga bantuan hukum kami itu juga sudah ada di SOE. Nah, itu undang-undang bantuan hukum itu membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, tadi Ibu sempat tanya tentang bagaimana syarat-syaratnya. Kalau misalnya, oh saya ini anak berhadapan dengan hukum, terus bagaimana syaratnya untuk mendapat bantuan hukum dengan gratis. Karena kalau tadi bilang ada pengacara, ada advokat harus bayar. Nah, sekarang ini dengan adanya yang undang-undang bantuan hukum ini, di dalamnya itu menjamin, oh, Anda berhadapan dengan hukum. Bukan saja Anda berhadapan dengan hukum, setiap orang, siapa saja yang berhadapan, artinya melakukan suatu tindak pidana, boleh mendapat bantuan hukum secara gratis. Itu syaratnya. Yang pertama, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa. Nah, itu pertama. Itu persyaratan. Yang kedua, identitasnya seperti KTP kalau orang dewasa. Kalau anak di bawah umur tentunya tidak punya KTP, boleh bawa kartu keluarga. Nanti menghadap di kantor kami itu ada di sebelah itu Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, atau yang disingkat dan disebut Pos Bakum Adin. Pos Bakum itu artinya Pos Bantuan Hukum, Adin itu artinya Advokat Indonesia. Untuk diketahui, sosialisasi hukum oleh Pos Bakumadin SOE TTS, hari ini Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2023, akan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas SMA Evata SOE. Frit Kabiro TTS. Menanggapi pertanyaan seorang guru, berkaitan dengan bantuan hukum, advokat, Nikolaus Toislaka, SH, menjelaskan bahwa organisasi bantuan hukum, semenjak terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, saat itu di TTS organisasi bantuan hukum hadir dan memberikan bantuan hukum gratis kepada warga masyarakat TTS yang tidak mampu. Kata Toislaka, bantuan hukum gratis harus memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, yakni harus membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, dan KTP, sedangkan untuk anak di bawah umur yang belum memiliki KTP membawa kartu keluarga. Kata Toislaka, organisasi bantuan hukum TTS setiap tahun, pihaknya mendampingi kurang lebih 100 orang yang berhadapan dengan masalah hukum.
Untuk diketahui, sosialisasi hukum oleh Posbaku Madin SOE TTS, hari ini Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2023, akan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas SMA Evata SOE. Frit Kabiro TTS.